pagi, salam semangat, salam SFD, semangat, fraternitas, Dina. Oke, perkenalkan, nama saya Era Natalia Berusitopu. Kalau di sekolah saya dipanggil Ibu N. Nah, kali ini saya akan membawakan mata pelajaran sejarah Indonesia. Nah, adapun tujuan mata pembelajaran kita di hari ini yaitu tentang membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya konsep waktu, tempat ataupun ruang dalam rangka memahami perubahan cara ataupun keberlanjutan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa di Indonesia kita ini. Oke, langsung saja kita mulai materi kita di hari ini. Indonesia itu pelajari yang namanya sejarah yang berkaitan dengan negara kita itu, negara Indonesia sendiri. Nah, sebelum semakin jauh kita mempelajari sejarah, ada baiknya kamu harus mengerti apa itu arti sejarah. Nah, kata sejarah itu ada istilah sejarah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun. Nah, syajaratun itu kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia berarti pohon. Kata syajaratun itu mengacu pada pohon silsilah atau bisa dicontohkan pada masalah asal-usul bahkan keturunan seseorang. Contohnya kalau kamu adalah seorang orang Batak, ada yang namanya istilah tarombo. Nah, tarombo ini merupakan yang bisa menceritakan, menggambarkan siapa dulu neneknya. Kalau saya gitu ya, ada siapa orang tua saya siapa lagi namanya, nenek saya ini siapa lagi orang tuanya, sampai dengan yang pertama sekali. Itu kalau tarombo dalam bahasa, dalam budaya Batak. Kalau kamu ada tidak tarombonya? Coba nanti tanya sama orang tuanya ya. Baik, nah gambaran pohon yang kamu lihat di sini ini merupakan yang namanya suatu simbol yang bisa dikatakan sebagai simbol kehidupan. Jadi di dalam pohon itu pasti ada dong yang namanya batang, terus ada dahan, ada ranting, ada akar, ada daun, dan ada buah. Mana akar, mana daun dan buahnya, Bu? Nanti kita tempelkan satu-satu ya. Nah, ke semua bagian dari pohon itu saling berkaitan serta membentuk pohon itu menjadi hidup. Bayangkan kalau sebuah pohon tidak punya akar, apakah bisa hidup? Bayangkan sebuah pohon tidak punya yang namanya daun, seperti gambaran pohon kita yang di situ tidak ada daunnya. Apakah bisa lama hidupnya? Enggak dong ya. Jadi, dengan adanya lambang pohon tersebut dapat menunjukkan adanya suatu pertumbuhan dan perkembangan. Nah, itulah pengertian sejarah yang harus kamu ketahui. Oke, kali ini kita lanjut arti atau materi berikutnya, yaitu pengertian praaksara. Nah, pengertian praaksara itu merupakan manusia yang belum mengenal tulisan. Praaksara terbagi menjadi dua bagian, pra dan aksara. Pra berarti sebelum, sedangkan aksara berarti tulisan. Nah, berarti praaksara itu berarti bisa diartikan sebelum mengenal tulisan. Jadi masa praaksara itu merupakan suatu masa yang dimana saat itu dihuni oleh masyarakat yang telah memiliki satu kebudayaan yang sangat tinggi. Hal itu tidak terlepas dari posisi manusia sebagai makhluk biobudaya. Jadi sebenarnya manusia ini sudah dibekali akal, pengetahuan oleh siapa? Oleh Tuhan. Jadi sebelum mengenal tulisan, setidaknya manusia ini sudah memiliki tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Beberapa sejarah Indonesia sebelum mengenal tulisan merupakan kebudayaan asli masyarakat Indonesia yang dikembangkan oleh para ahli. Jadi, dari pengertian praaksara ini, maka ada proses terbaginya beberapa proses terbentuknya kepulauan Indonesia.
Jadi proses-proses yang ada itu ada 4 macam. Yang pertama ada masa Archeum, yang kedua ada masa Paleozoikum, yang ketiga ada masa Mesozoikum, yang keempat ada masa Neozoikum. Ingat, masa Neozoikum itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu Pleistocene, yang kedua ada Holocene. Nah, jadi Pleistocene juga nanti terbagi menjadi dua. Jadi sebelum kita semakin jauh membahas Pleistocene kenapa bisa terbagi menjadi dua bagian, ada baiknya kita dulu pelajari bagaimana sebenarnya masa Archeum itu. Nah, masa Archeum ataupun Azoikum itu merupakan masa yang belum ada kehidupan di bumi kita ini loh. Karena konon katanya nih, bumi kita ini masih seperti bola api yang sangat panas. Suhunya sangat tinggi. Jadi setelah diteliti oleh para sejarawan, ternyata masa ini sudah berlangsung sekitar 2,5 miliar tahun yang lalu. Itu dia masa Azoikum. Sedangkan yang kedua itu sudah dari layar, itu masa Paleozoikum. Nah, masa Paleozoikum ini merupakan masa yang sudah mulai muncul kehidupan dalam bentuk makhluk yang bersel tunggal. Contohnya seperti mikroorganisme. Jadi adapun kehidupan di bumi pada waktu itu suhunya adalah saya kurang tahu. Suhunya lebih sudah mulai turun tapi belum stabil. Jadi ada beberapa perubahan yang terjadi, contohnya ada turunnya hujan yang cukup tinggi nih, hujannya yang turun. Jadi pada masa Paleozoikum ini berlangsung sekitar 500 sampai 245 juta tahun yang lalu. Nah, berikutnya itu ada masa Mesozoikum. Nah, Mesozoikum ini pada masa ini sudah mulai muncul yang namanya flora dan fauna. Muncul juga hewan-hewan yang berjenis reptil raksasa yang kita kenal itu seperti ada di gambar tuh, dinosaurus. Nah, jadi sebenarnya di masa itu suhu bumi sudah semakin stabil dan itu berlangsung kira-kira 245 sampai dengan 65 juta tahun yang lalu. Jadi sudah ada hidup yang namanya beberapa jenis-jenis hewan besar, dinosaurus, atau mungkin yang lebih besar dari itu ada hiu, tapi hiu di laut ya. Nah, yang keempat itu ada masa Neozoikum. Nah, masa Neozoikum ini sudah mulai ada makhluk raksasa, tapi sudah berkurang dan berlangsung kira-kira 60 juta tahun yang lalu. Jadi pada masa Neozoikum ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu Pleistocene dan Holocene. Nah, Pleistocene itu merupakan sebuah masa yang berlangsung sekitar 6.000 tahun yang lalu. Jadi pada masa ini terjadi pergantian beberapa kondisi permukaan bumi, seperti ada beberapa bagian bumi yang ditutupi oleh lapisan es, termasuk lautan. Jadi kalau ditutupi es, ada pasti dampaknya. Dampaknya itu suhu jadi semakin dingin. Jadi situasi ini disebut sebagai masa glasial. Sedangkan ada masa yang lain yang terjadi pada masa Pleistocene ini. Itu dikenal sebagai masa interglasial. Masa interglasial itu yaitu masa ketika suhu bumi itu semakin memanas sehingga es-es yang menutupi lautan, gunung, dan daratan tadinya itu kembali mencair. Es-es yang menutupi daratan tadi kembali mencair dan muncullah yang namanya Kepulauan Indonesia.
bukan hanya Indonesia, tapi ada kepulauan yang lain yang muncul, termasuk yang namanya Kepulauan Indonesia. Sedangkan bagian kedua tadi dari masa Neozoikum ada yang dinamakan dengan masa Holosen. Holosen ini konon pada masa ini proses mencairnya es di kutub itu sangatlah cepat. Berarti suhu panas bumi semakin tinggi. Jadi muncullah beberapa pulau baru termasuk Indonesia tadi. Akibatnya itu untuk dunia itu adalah punahnya makhluk-makhluk raksasa, dan yang menggantikan makhluk raksasa itu adalah manusia. Ya, muncullah kita seperti gambar di sana. Nah, kali ini Ibu akan tunjukkan ada gambar dari proses pembentukan bumi, pergeseran lempengan. Ya, itu dia. Coba kamu perhatikan. Ya, jadi dia semakin semakin lama itu daratan semakin banyak akibat mencairnya beberapa es tadi ya. Jadi daratan pun semakin naik dia. Nah, coba kamu perhatikan tuh. Nah, itu dia pengertian sejarah tadi sudah kita bahas. Terus proses evolusi bumi ya, 4 tadi ada evolusi bumi juga sudah kita bahas. Ibu harap dengan kamu mendengarkan, melihat video yang sudah Ibu buatkan ini, kamu bisa semakin mengerti tentang sejarah.